Pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang banyak dimanfaatkan di berbagai belahan dunia. Sistem pembangkit listrik tenaga air yang sederhana dapat dibangun dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, sesuai dengan hukum yang ditemukan oleh Michael Faraday. Dalam sistem ini, generator listrik yang terdiri dari kumparan penghantar dan magnet permanen atau elektromagnet menjadi komponen utama untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dengan pemahaman yang baik mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz, pembangkit listrik tenaga air sederhana dapat dibangun dan dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di berbagai daerah. Pada pembangkit listrik tenaga air sederhana, air yang mengalir memutar sebuah rotor yang terhubung dengan kumparan. Kumparan ini berputar di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen sesuai kaidah tangan kanan, yaitu 1. Arah medan magnet, 2. Arah gerakan kumparan, 3. Arah arus listrik yang timbul pada kumparan. Dengan menerapkan kaidah tangan kanan, kita dapat menentukan arah arus listrik yang timbul pada kumparan saat berputar dalam medan magnet. Arus listrik ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Michael Faraday menemukan hukum induksi elektromagnetik pada 1831 melalui eksperimen dengan magnet dan kumparan. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan magnet menginduksikan GGL dalam kumparan. Hukum Faraday mendasari banyak teknologi listrik modern. Henrik Lenz menemukan hukum Lenz pada 1834. Ia menyatakan arah arus induksi menimbulkan medan magnet berlawanan dengan perubahan medan magnet. Hukum Lenz membantu menentukan arah arus induksi dalam aplikasi. Bunyi hukum induksi elektromagnetik Faraday yaitu apabila suatu konduktor bergerak melintasi suatu medan magnet atau apabila medan magnet yang mengenai konduktor berubah, maka pada konduktor tersebut akan timbul gaya gerak listrik atau GGL terinduksi. Bunyi hukum arah arus induksi Lenz yaitu arah arus induksi yang timbul di dalam konduktor selalu sedemikian rupa sehingga medan magnet yang ditimbulkannya akan melawan perubahan flux magnet yang menyebabkan arus induksi tersebut. Ada dua rumus hukum Faraday dan hukum Lenz yang digunakan pada percobaan kali ini. Untuk rumus yang pertama yaitu epsilon sama dengan minus n dikali delta flux per delta T. Rumus ini digunakan apabila flux dalam bentuk angka, di mana epsilon adalah gaya gerak listrik induksi, n adalah jumlah lilitan, delta flux adalah perubahan flux, dan delta T adalah perubahan waktu. Lalu, untuk rumus yang kedua yaitu epsilon sama dengan n dikali d flux per dt. Rumus ini dapat digunakan apabila flux dalam fungsi t, di mana d flux adalah diferensial flux dan dt adalah diferensial waktu. Hubungan antara hukum Faraday dan hukum Lenz adalah hukum Faraday menjelaskan besarnya GGL yang diinduksikan, sedangkan hukum Lenz menjelaskan arah arus yang diinduksikan berdasarkan arah perubahan flux magnetik. Hukum Lenz merupakan penjabaran lebih lanjut dari hukum Faraday. Dengan kata lain, hukum Faraday bertujuan untuk menjelaskan berapa besar induksi elektromagnetik, sedangkan hukum Lenz menjelaskan ke arah mana induksi elektromagnetik tersebut. Sistem pembangkit listrik ini terdiri dari turbin atau kincir air yang digerakkan oleh aliran air dari ketinggian tertentu. Turbin ini terhubung dengan sebuah kumparan kawat dan magnet permanen. Saat turbin berputar akibat aliran air, maka generator juga akan berputar. Gerakan kumparan kawat di dalam medan magnet akan menginduksikan tegangan listrik pada kumparan tersebut, sehingga tegangan listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui kabel untuk dimanfaatkan sebagai sumber listrik, sesuai dengan hukum Faraday. Semakin cepat kumparan bergerak, semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan.
Perbandingan antara generator lama dan generator modern atau dinamo. Generator lama konstruksinya terdiri dari rotor, kumparan kawat yang berputar, dan stator magnet permanen atau elektromagnet. Arus listrik yang dihasilkan masih dalam bentuk arus bolak-balik. Efisiensi energi relatif rendah sekitar 60-80%. Ukurannya cenderung lebih besar dan berat. Teknologi yang digunakan lebih sederhana. Sedangkan dinamo modern konstruksinya terdiri dari rotor, elektromagnet, dan stator kumparan kawat. Arus listrik yang dihasilkan dapat berubah arus bolak-balik atau arus searah, tergantung desainnya. Efisiensi energi lebih tinggi, dapat mencapai 90-95%. Ukurannya lebih ringan, menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti penggunaan magnet permanen, elektronika daya, dan kontrol digital. Kelebihan pembangkit listrik sederhana ini adalah alat dan bahannya terjangkau dan mudah ditemui, biaya yang relatif murah, dapat dioperasikan di mana saja, dapat menjadi sumber listrik cadangan yang aman saat terjadi pemadaman, dan proses pembuatan yang tidak memerlukan waktu yang lama, serta perawatan dan perbaikan yang relatif mudah. Lalu, untuk kekurangan pembangkit listrik sederhana ini adalah daya listrik yang dihasilkan sangat kecil, memiliki kapasitas yang terbatas yaitu hanya cukup untuk menyalakan lampu LED kecil, dan generator ini hanya dapat menggunakan arus searah, serta magnet yang digunakan pun cukup tipis hingga aliran listrik yang dihasilkan lambat untuk sampai ke lampu. Kedepannya, diharapkan apabila membuat generator sederhana, dapat digunakan turbin atau kincir air berbahan botol plastik yang memiliki lengkungan agar mempermudah arus air mengalir, sehingga kincir dapat bergerak lebih cepat. Lalu, untuk jumlah lilitan kawat disarankan lebih banyak, karena semakin banyak jumlah lilitan yang digunakan, maka akan semakin banyak arus yang dihasilkan sehingga lampu dapat cepat menyala.